gimana ya, mau tidak mau sebenarnya ya. Harus Iya, ikutin zaman. harus diikutin gitu. Tapi intinya kalau misalnya itu berarti harus ada guru dan murid seperti itu ya. Iya. Ada mengkoreksi lah. Iya, nanti si jin tersebut juga apa kayak dengerin apa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Cikar, everybody, welcome Drink. Balik lagi ke YouTube channel kita di Dream Dad Channel dalam konten Dream Dad Hidayah bersama Pak Ustadz Muhammad. Enggak sama gua. Ya ini program lu. Agak aku soalnya. Gua udah lupa syuting Hidayah nih. Jadi pembahasan hari ini di malam Jumat ini kita ingin membahas karena semakin era digital itu semakin kuat ya. Merebak luas. Iya, jadi gua pengen tahu tentang keaslian karena kan sekarang banyak yang apa-apa pakai digital, misalnya kayak Kore gitu di masjid, Virtual ajar ya? digital virtual. Nah, gua pengen tahu keaslian dan ke apa ya tadi gua mau ngomong apa ya? Ya itulah pokoknya gitu. Apakah diperbolehkan atau emang harus kita mengikuti zaman? Oke, benar nggak? Bener. Iya, batuk gue ya. Mantap. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama nih nggak ketemu Iya. Pak Ustadz. Gimana masih Pak? Masih Ustadz? Apa udah pensiun? Iya. Kalau Ustadznya masih kiai pensiun. Gimana di Pak Ustadz tentang tanggapan seperti itu yang tadi saya bilang? Baik, Bismillah. Jadi gimana ya, mau tidak mau sebenarnya ya. Harus Iya, ikutin zaman. harus diikutin gitu, atau harus mengikutin di abad 21 ya. Ini sebenarnya dari barat itu kan Iya. masuk. Nah, bagaimana artinya tanggapan orang-orang Islam Iya. masalah ini itu. Sebenarnya ini bagus gitu kan, bagus, ada bisa dikatakan sisi positifnya banyak gitu Iya, kan, benar. dibandingkan dengan negatifnya. Artinya kita harus berperan. Nah, harus berperan memberikan apa namanya tadi informasi-informasi yang positif gitu. Jangan tinggal diam. Artinya mau nggak mau emang kita nggak tinggal diam sih, harus Iya. mau nggak mau memberikan itu seperti pendidikan lah gitu. Karena emang artinya ini adalah memberikan berbagai kebebasan ya, bisa kebebasan berpikir, kebebasan beragama juga, berkeyakinan, juga ada kebebasan berkomunikasi dan sebagainya lah Iya. gitu. Dengan konten-konten ya, yang membawa kepada hal-hal positif ya, benar sangat bagus sekali gitu. Terus berjuang terus gitu. Jadi kalau kita lihat kan, saya juga kadang ya emang bagus bagaimana kan di snack video TikTok seperti Iya, itu kan. iya. Itu kan ya tadi ada kebatilan, ada hak gitu kan. Pasti itu tayang semua gitu kan. Nah, terus itu bagaimana? Ya itu lawan aja. Kita kasih tentang yang positif gitu. Tentang masalah pengajian atau apa, ceramah-ceramah gitu kan. Iya, iya. Banyak sekali. Terus ada yang mengatakan bagaimana kalau misalkan ngaji, gitu Iya, kan? iya. Ya, ngaji. Itu boleh ngaji, tapi tidak dengan lewat aplikasi, tidak. Jadi lewatnya lewat video call. Gitu. Kalau video call kan sama, kita berhadapan. Jadi ngaji ini kan memang harus ada murid dan guru. Ya. Ya gitu kan, harus ada ustadz dan santrinya. Nanti ketika si santri ini mengucapkan apa yang telah disampaikan oleh ustadznya, ini nanti ada pengoreksian Iya. dari ustadz gitu. Tapi kalau kita belajar dari aplikasi, siapa yang mau ngoreksinya? Iya. Nah, ini nggak boleh seperti itu. Banyak sekali emang tentang masalah. Oke lah kalau misalkan masalah fikih, Iya. gitu kan, kita artinya bisa ambil gitu manfaatnya. Tapi kan ini juga perlu didiskusikan lagi. Kalau di pondok itu ada namanya Ba'us Masail, membahas masalah-masalah.
Biasanya saya itu kalau setahun itu per 6 bulan sekali, gitu. Jadi pikir makin kesini kan zamannya makin ini, oh udah harus dibahas gitu. Nah kalau ngaji-ngaji seperti itu, kalau punya dasarnya kan dari aplikasi enak aja. Nah, tapi nanti kita harus berhadapan dengan ustadz biar yang namanya tahsin gitu, dikoreksi, dibetulkan gitu, sampai kita misalkan satu contoh pengen menghafal Quran ya, sekarang hafal aja ya, caranya tahu, tapi nanti kita datang ke ustadz, ke kiai yang sudah hafidul Quran ya, terus minta ditahsin. Nah kalau sudah dikoreksi, dibetulkan bacaannya itu, nanti kan dibikin sertifikasi gitu. Ada sertifikatnya gitu. Nah, kalau ngaji terus dari ini ya bagaimana? Boleh juga misalkan dengarkan ceramah-ceramahnya. Bagaimana ini? Apakah itu bisa berkah? Tetap kalau keberkahan bisa itu datang. Cuman tadi kalau ingin ngaji gitu kan, biar kita itu paham dengan apa yang kita kaji, itu tadi pakai video call bisa. Nah ini kan berarti kan membantu benar-benar, karena kita sibuk nggak bisa datang kayaknya langsung kan gitu. Ada sih sudah banyak sebenarnya, seperti pengajian secara live kan, itu tentang kitab-kitab nanti yang mau dikajikan, dibahas kan banyak sudah. Ada ada grup-grupnya gitu. Memang era digital ini sangat besar gitu, ramai. Iya. Tapi intinya kalau misalnya itu berarti harus ada guru dan murid seperti itu ya. Ada mengkoreksi lah. Iya, ada yang mengkoreksi bener apa enggaknya. Siksa kubur. Siksa kubur beda Ya baju. Iya, dia biasanya pakai baju siksa kubur. Karena beda barangku yuk. Kalau dampak ketergantungan gimana tuh Ustaz? Ketergantungan teknologi digital itu, ketergantungan dampaknya. Iya, ya memang sudah jadi artinya. Kita pun ketergantungan. Jadi sebab tadi kan komunikasi. Kemudian juga ada informasi, kan butuh kita informasi. Itu udah banyak banget pengen apa, cuman tadi tidak tidak sepenuhnya. Cuman diambil sebagian-sebagian kan, kita perlu mencari lagi gitu. Kan kalau mau dijadikan suatu referensi itu kan harus utuh. Itu seperti masalah, ya contoh aja lah, satu masalah fikih itu kan. Masalah fikih tentang apa, misalkan tentang bab wudu harus utuh itu. Dari airnya bagaimana itu harus utuh gitu. Jadi kalau hanya baca-baca di blog gitu kayak gitu, itu kan biasanya yang disampaikan itu kan kadang-kadang cuma setengahnya, nggak utuh. Perlu lagi kita gitu. Tapi yang lebih bagus yang tadi itu. Dan itu memang ketergantungan semuanya. Terutama yang berbahaya yang tadi seperti masalah-masalah hiburannya ini. Nah, itu harus, kalau kita punya anak sebagai orang tua ya tentunya harus bimbing anak gitu supaya jangan ketergantungan. Tapi kalau masih dalam pendidikan ya tadi kasih tahu caranya. Kasih tentang masalah blog-blog yang memberikan tentang pendidikan, edukasi. Nah, yang paling berbahayanya yang itu. Apalagi tentang masalah nggak bisa ini untuk kemungkinan sih tentang masalah porno gitu. Apalagi itu banyak banget. Gue sampai nyimpen kok ada. Tapi kayaknya semakin kesini tingkat kesakralannya mungkin agak sedikit memudar. Gitu ya, kayaknya Pak Ustadz ya. Kayak misal lebaran takbir gitu. Biasanya kalau zaman dulu saya kecil gitu, takbir tuh ya udah nggak tanpa lip sync lah istilahnya gitu. Kita sampai subuh. Ini kan udah capek pakai lip sync. Ini gimana tanggapannya Pak Ustadz? Apa emang dari sisi agama itu memang ya udah namanya zaman gitu, kita mengikuti gitu. Iya, gitu. Seperti itu. Tapi ya tadi kita berusaha ya, tetap artinya yang aslinya. Gitu, yang aslinya harus ditayangkan juga yang aslinya. Kita ke masjid di takbir. Seperti ajan aja kan, ajan kalau pakai speaker kan gimana itu? Itu kan yang aslinya biasanya ajan yang kedua itu. Nah itu. Kan sekarang di kampung-kampung ini anak mudanya agak sedikit menghilang dari peradaban. Kadang aki-aki suruh ajar gitu.
kesakralannya itu mulai agak memudar menurut gua ini menurut gua gitu ya Pet. Ada yang cerita begitu, disuruh ngaji sama orang tuanya, katanya mak kalau sekarang mah gampang, nggak usah ngaji, banyak di MP3 katanya gitu. Iya. Di YouTube banyak. Tapi kalau meninggal ya udah saya setelin MP3 aja katanya. Kacau. Makanya gue berpikir untuk ijab kabul gue kayak lip sync. Iya. Dari satu ya. Begini tuh. Enggak diajak. Iya, enggak pengen banget. Ikut Kan tadi udah syuting Bondir. Tadi sebisa mungkin kita harus juga berperan itu gitu yang kita bawa aslinya gitu kan. Nah, iya itu. Satu contoh waktu gini aja dulu ya. Katanya ya tadi memang benar ayat-ayat Allah itu kalau dibacakan, contoh saya sudah pernah beberapa kali gitu kan. Saya Pak Ustadz, saya setelin tuh murotal kan. Iya. Dari kecil sampai keras ya, tanya kok nggak mempan ya nggak bisa. Saya nggak bisa. Jangankan murotal yang Iya. dari itu kata saya MP3, orang yang bacainnya aja nggak mempan kata saya kan gitu. Lain lagi urusannya seperti itu artinya juga suatu pembuktian gitu kan. Nanti si jin tersebut juga apa kayak dengerin apa gitu. Dangdut. Tapi kalau kitanya sendiri yang ini, dia merasa kepanasan ya gitu. Nah itu seperti itu. Jadi memang Berarti untuk masalah maaf apa saja. Masalah untuk mengusir jin kita lewat MP3 atau apa. Itu dia bakal benar. Ya kayak tadi Pak Ustadz bilang ada. Iya. Gitu. Itu dia tetap ada di santai aja, ini apa ya? Dangdut kali ya. Iya, ini dangdut kali ya. MP3 ini banyak lagi. Pasar malam. Iya. ya itu tadi apa namanya sifat keterpengaruhannya itu hilang gitu. Ya kita perlu yang aslinya. Tetap harus ada yang Yang aslinya, aslinya ya. Sakralannya harus dijaga. sakralnya harus dijaga. Tadi hilang dengan sendirinya, dia kan nggak ngerti juga. Iya. Tapi pernah waktu itu saya mediasi ya, mediator itu. Ya dia si jin tersebut bisa juga kalau untuk masalah nonton gitu. Ini cewek tuh cantiknya kayak gini, dia tiru. Seperti itu ada. Tapi kan untuk masalah tadi supaya dia bisa keluar dalam tubuh itu kan nggak mempan. Udah berapa kali saya itu. Jadi tetap harus ada unsur keaslian, kayak kesakralan yang sakral gitu. Makanya kebanyakan ya emang dari informasi yang seperti blogger itu ya, itu nggak utuh. Kita hanya sepintas aja gitu. Iya. Jangan dijadikan benar-benar referensi yang utuh, jangan. Gitu. Lalu sih. Dan ya gimana lah. Iya, zaman sih bosan ya. Ini zamannya. Cuman ya maksudnya agak gimana gue bilang miris, tapi gue tidak ikut di situ. Gitu. Maksudnya agak kecewa mungkin ya, Pe. Mungkin orang-orang lain merasakan lah kayak misalnya bulan puasa makin kesini kok nggak kayak bulan puasa. Iya, gitu. lebih baik ya. Yang ngerasa kan dari kecil gimana kesakralannya kita ngaji. Sekarang apa-apa ya virtual gitu istilahnya. Pakai HP itu. Iya gitu. Jadi istilahnya apa-apa virtual memang bagus, cuman nilai keaslian dan kesakralan kayaknya berkurang. Kurang ya. Iya gitu. Jadi setan tuh santai-santai aja kalau masalah kayak MP3 gitu. Joget. Tapi yang tadi kalau kita kayak video call gitu ya, Iya. nah itu masih ada. Karena Iya. tadi gitu. Kalau video callan itu bisa itu seperti itu. Saya pernah coba juga dari jarak jauh pakai video call kayak Iya. gitu bisa. Kalau seperti itu. Intinya ada murid dan gurunya yang membimbing. Ini kan artinya alat ini seperti HP itu kan penyambung gitu Iya, aja. iya. Bukan tapi kayak tadi kita belajar dari aplikasi bukan. Itu penting ya kalau untuk tadi. Dulu mah kan nggak ada Android kan. Pakai HP biasa cuma ngomong doang kan agak Iya. susah ya. Kalau sekarang kan enak sudah. Divideoin ketahuan nih orangnya kayak gini, barangnya kayak gini gitu kan. Iya. Enak. Memang ada positif dan negatif lah ya digital ini. Positif dan Tinggal negatif. kita gimana ngambil hikmahnya aja gitu. Ya seperti ini kita bikin konten-konten Iya. tentang nasihat-nasihat gitu kan. Ya, itu satu pemasukan. Artinya kita juga harus berperan emang benar gitu. Menyerang dari tadi. Oh bisa masukin ke yang apa selalu menayangkan aurat-aurat gitu. Ya,
itu ada, saya punya teman seperti itu, wah pada kabur ini. Udah ajar aja terus gitu. Nggak boleh kalah gitu. Iya. Nggak apa-apa, itu kalau mau dinilai pahala ya dapat pahala gitu, sama aja. Alhamdulillah ya Allah. Ya gue bikin hidayah. Sama aja Poster sih. doang ya, alhamdulillah. Mau di mana aja, mau dengan keadaan bagaimana aja ya. Imam Syafi'i aja mengatakan seperti itu, ikutin zamannya kan gitu. Dan kita sekarang berada di zaman seperti ini kan gitu. Nanti mungkin untuk anak-anak kita, apalagi kalau misalnya punya cucu ya, ke depannya kayak gimana lagi kan gitu. Biar mereka. Nah, tapi untuk sekarang ini artinya kita kasih modal mereka itu untuk bisa menghadapi nanti di zamannya kan. Nah, seperti artinya orang-orang tua kita kan tetap aja dia nggak mau tahu. Boro-boro mau lihat Android kan kayak gitu. Suruh telepon aja angkat HP kan nggak mau. Iya benar. Emang dia itu seperti itu hidup di zaman dia dulunya. Ya emang nggak mau tahu dan gimana kayak gitu. Sampai pengen tanya. Enggak, udah kejawab semua pertanyaan. Kalau apa pasti begitu deh intinya. Kalau pasti begitu dari zaman host dulu Iya, ya. sampai hostnya keluar. Masih gitu jawaban gue ya? Iya. Iya, emang mau ditanya udah kejawab semua. Oh, gitu. Iya. Ntar gue tanya lagi, baik lagi. Iya ya, intinya ya kita mengikuti zaman lah di era digital ini. Maksudnya tapi tidak menghilangkan nilai positifnya gitu. Masih ada negatif dan positifnya dan nilai kesakralannya yang kita harus jaga. Itu sih menurut gua. Iya sih. Dan terus harus kita juga artinya menayang-nayangkan yang positif gitu terus. Itu artinya kita juga berperan dan berperang Itu kalau bukan kita siapa lagi? siapa lagi gitu. Keren. Gimana gua jadi calon lurah keren? Ayo, ntar gue sekretaris saya. Gak akan beda kampung gitu. Pindah gue. Ada kebebasan berekspresi ya. Nah, itu. Paling kemarin corona ya. Iya, tapi tetap selalu ambil yang positifnya. Positif. Karena di hidup ini negatif positif. Yin dan yang. Jin dan ya. Selalu ada itu. Selalu ada hitam putih. Kau. Selalu ada memang berdekatan kita gitu. Nanti ada ilmu merah lagi. Ya. Bang. Aduh. Ya intinya seperti itulah, istilahnya kita harus mengikuti zaman lah istilahnya gitu. Sekarang di era digital ini apa-apa dipermudah, nggak kayak dulu sih sebenarnya gitu ya. Cuman ya sekali lagi kita jangan menghilangkan kesakralannya seperti itu. Apa harus digital, cuman ya ada yang sakralnya yang kita jaga gitu. Benar. Oke. Ya. Keren banget sih. Iya. Besok gitu Ustaz. Besok gantian ya. Oke, Ustaz, terima kasih. Artinya besok naik. Saya udah pengen jadi kiai. Jadi Ustaz sekarang. Pokoknya Ustaz terima kasih. Mudah-mudahan di luaran sana ya mendapatkan hidayah seperti kita inilah. Betul. Jadi, Emang udah dapet hidayah? alhamdulillah ini Ustaz penting. Oh iya. Yang penting udah dapet hidayah. Oh ini udah mimpi udah lama ini. Udah lama Iya, ini. mimpi baru terwujud. Terwujud. Emang kadang gitu ya. Menurut Gus Bah juga kan gitu. Jadi mimpi itu sebenarnya kan lebih nyata dari yang nyata itu. Itu apalagi yang mimpi-mimpinya orang-orang beriman. Itu kan dibandingkan dengan apa yang nyata itu kan siapa kalau nggak salah itu dengan berapa para wali itu. Ini benar-benar luar biasa mimpi itu. Gitu. Dan dengan tadi catatan kita tidurnya itu tidurnya sesuai dengan apa yang dipesankan oleh Rasulullah gitu kan, punya wudhu, menghadapnya kayak mayit gitu. Itu berdoa dulu, ya, terus mimpi ya itu sebenarnya itu nyata, nanti akan terwujud. Saya sering sekali seperti itu dari dulu, kalau saya rasakan itu dari kecil. Dan ada yang ketemu dari mimpi itu setelah 1 tahun, ada yang 2 tahun gitu kan. Sampai saya ketemu istri dan saya punya anak, kok saya gendong anak saya kayak gini kan, tapi cewek tapi kok mukanya laki-laki. Ya bener, kayak seperti itu. Terus saya kerja di ngurus masjid gitu. Pas saya duduk kayaknya pernah dalam impian itu udah 2 tahun. Pernah ngerasain di posisi itu. Pernah ngerasain posisi itu. Terus ngontrak juga
saya kayaknya nggak lama ngontrak di sini. Benar, gitu. Dan sama saya waktu duduk di situ tuh sama. Nah itu kalau kita tadi dengan catatan atau dengan syarat kita tidurnya seperti itu. Tidur mengikuti apa yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah gitu. Insya Allah. Dan itu benar. Mimpi itu nyata. Nah seperti ini saya impiin ya. Waktu awal-awal saya buka tawasulan, saya kan mimpi tentang hidayah. Mimpinya itu saya dikasih kitab, terus sampulnya itu ada kata-kata hidayah. Maksudnya apa? Saya pikir di situ, berarti apapun yang saya sampaikan, kalau mereka belum memberikan hidayah, tetap aja seperti itu. Ya benar, akhirnya sekarang seperti ini. Ya tersisanya berdua saya tetap jalan terus gitu. Berarti kan mereka belum diberikan hidayah kan gitu. Nah, ini akhirnya ke sini masuknya. Pokoknya jadi ada hidayah di sini gitu. Berarti kan udah lama. Ada sekitar hampir 2 tahun nih. Iya, berarti saya yang mengabulkan impian Pak. Benar. Pokoknya di sini kita bukan orang-orang baik, kita hanya ingin membagi pembelajaran dan itulah, kita bukan orang pintar, kita bukan di atas segalanya, kita hanya ingin berbagi supaya semuanya yang di luar sana merasakan hidayah seperti kita. Betul. Gitu ya. Iya, kebebasan berekspresi. Dan yang hitam dan putih. Merah. Iya, terima kasih untuk yang udah nonton, terima kasih selalu supportnya. Pokoknya mudah-mudahan di luar sana menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.